Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, azani wa azzakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di mana Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan bisa jadi kalian membenci, tidak menyukai suatu perkara, padahal perkara yang kalian benci itu adalah baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai suatu perkara, namun bisa jadi perkara yang kalian sukai tadi tidak baik untuk kalian. Allah yang lebih tahu atas segala sesuatu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Di dalam ayat yang agung dan mulia ini, mengandung sekian banyak hikmah dan pesan-pesan tersirat yang memberikan maslahah kepada umat manusia. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, kami akan menyampaikan 5 poin yang menjadi hikmah, yang menjadi pesan tersirat yang bisa kita ungkap dari ayat ini. Poin yang pertama, barakallahu fikum, ketika seorang hamba mengetahui bahwa perkara yang tidak dia sukai
terkadang di kemudian hari kelak, barakallahu fikum, perkara itu membawa kebahagiaan dan kebaikan untuknya. Nah, jadi perkara yang tadinya tidak kita sukai, ternyata itu membawa kebahagiaan, keberuntungan untuk kita. Dan sebaliknya, ketika dia tahu bahwa perkara yang dia sukai terkadang itulah yang akan membawa kesengsaraan dan kerugian padanya, maka ilmu ini akan memberikan, barakallahu fikum, satu faedah untuk kita semua. Faedahnya adalah ketika kita dalam kondisi senang, ketika kita dalam kondisi bahagia, ketika kita dalam kondisi bersukacita, jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai kita terabaikan dan terlalaikan dan terlena karena kondisi yang membahagiakan tadi. Nah, karena bisa jadi kondisi yang menyenangkan dan membahagiakan tadi akan cepat berubah menjadi satu kondisi yang sangat menyedihkan, menyengsarakan, dan menghancurkan kita. Barakallahu fikum. Nah, cukuplah barakallahu fikum yang memperkuat hal ini peristiwa perang Uhud. Ya. Di mana pada kesempatan pertama kaum muslimin begitu gemilang memukul mundur pasukan musuh. Ya, semua kaum muslimin bersukacita, bersenang-senang. Tetapi ada sebagian mereka yang lupa, merasa aman, lalai. Akhirnya melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pasukan yang ada di atas gunung, yang bertugas sebagai pasukan arseri, pemanah. Nabi perintahkan apapun keadaan medan tempur, kalian jangan turun. Tapi ketika melihat musuh sudah mundur, tunggang langgang, lari pontang-panting, mereka senang, bahagia, lupa dengan perintah Nabi. Akhirnya turunlah mereka dari gunung. Musuh melihat ini sebuah kesempatan yang sangat-sangat jarang. Akhirnya berbaliklah musuh yang tadinya mundur, kembali menduduki posisi penting. Gunung mereka duduki. Akhirnya setelah itu gantian kaum muslimin yang tunggang langgang, kocar kacir. Bahkan Nabi pun tidak luput dari luka-luka akibat barakallahu fikum serangan musuh. Nah, karena terlalu senang, ya, terlalu bahagia yang membuat lalai, maka hati-hati. Ya, ketika kita dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, jangan terlalu merasa aman. Tetaplah waspada, jangan lalai. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum. Ayat ini memberikan faedah. Ketika kita dalam kondisi terjepit, ketika kita dalam kondisi sulit, ketika kita dalam kondisi terhimpit, jangan sampai kita berputus asa, kehilangan optimisme, kehilangan semangat hidup. Barakallahu fikum. Nah, karena bisa jadi salah saat yang sempit itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, ketika kondisi sulit dan genting seperti itulah berubah keadaannya barakallahu fikum 180 derajat
menjadi kondisi yang sangat membahagiakan dan menyenangkan, di luar dugaan kita, di luar ekspektasi kita, di luar dari harapan kita, melampaui apa yang ingin kita capai. Nah, karena masih punya rasa percaya diri dan sikap optimis, kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum dari kisah perang Badar, di mana saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa pasukan kecil, karena beliau berpikir saat itu yang ingin dicegat adalah kafilah dagang yang kecil. Barakallahu fikum. Nah, tidak begitu banyak persiapan yang beliau lakukan. Ala kadarnya, dugaan beliau ini akan berlangsung cepat, pulang akan membawa begitu banyak rampasan perang. Tapi ternyata Allah punya suratan takdir yang lain. Ya, ternyata barakallahu fikum musuh mengetahui rencana tersebut, membawa pasukan dengan kekuatan penuh, barakallahu fikum, yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, ya, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar barakallahu fikum mengalami kegoncangan, benar-benar mengalami kekhawatiran. Barakallahu fikum. Ya, sampai beliau berdoa, bersujud kepada Allah, memohon pertolongannya dengan permohonan yang sangat dikuatkan. Nah, artinya rasa optimis, harapan itu tetap beliau gantungkan, tidak berputus asa. Maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menunaikan janjinya. Nah, barakallahu fikum. Allah memberikan bantuan kepada pasukan kaum muslimin dengan bala tentara malaikat, sehingga kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran dengan gemilang yang akan selalu dikenang dan dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi kondisi yang seperti itu jangan sampai membuat kita berputus asa, kehilangan harapan. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini barakallahu fikum adalah, dari ayat ini akan tersingkap tabir, ya. Siapakah orang yang barakallahu fikum berakal pandai, dan siapakah orang yang bodoh lagi pandir. Nah, pandir itu sama dengan bodoh. Ya, barakallahu fikum. Orang yang barakallahu fikum berakal pandai dalam menilai sesuatu sangatlah dalam dan jauh ke depan. Barakallahu fikum. Dia barakallahu fikum akan mampu untuk bersabar, rela, bahkan barakallahu fikum dia akan menikmati kesulitan, kesusahan, kesengsaraan yang harus dia barakallahu fikum jalani ketika dia berusaha mengamalkan ajaran agamanya secara kafah, secara totalitas. Barakallahu fikum. Nah, dia akan melewati masa-masa sulit tadi dengan kesabaran, kepasrahan, barakallahu fikum, keyakinan. Dan bahkan sebagian mereka ada yang menikmati masa-masa sulit itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena yang dia yakini barakallahu fikum, kesulitan yang dia alami di dunia itu tidak akan berlangsung lama. Dan kesulitan yang ada di dunia tadi akan cepat terhapuskan
dalam kenangan dan memori ketika kita sejenak saja merasakan kenikmatan yang ada di dalam surga. Sekali celupan saja digambarkan, seandainya orang itu masuk ke dalam surga, ya, sekali celupan, 1 detik, maka dia akan mengatakan, aku ini adalah orang yang tidak pernah merasakan penderitaan sekalipun. Kenangan-kenangan yang pahit, barakallahu fikum, ya, penderitaan yang selama ini dia rasakan, itu menjadi hilang. Nah, itu hanya sekali celupan saja. Bagaimana kalau dikatakan seorang itu kekal di dalam jannah? Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Dia barakallahu fikum tidak akan tertipu dengan barakallahu fikum kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Orang yang berakal pandai, dia akan selalu menilai sesuatu itu apa yang ada di balik tirai. Nah, dia tidak akan dengan mudah dan gampang barakallahu fikum terpedaya, terpesona dengan barakallahu fikum apa yang disuguhkan di depan tirai. Nah, barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, bagi orang yang berakal pandai, dia menilai kenikmatan duniawi itu seperti sebuah makanan yang dihidangkan. Makanan yang sangat menggoda. Makanan yang sangat lezat. Tapi dia tahu, makanan itu sudah dibubuhi racun yang ganas lagi mematikan. Orang yang berakal pandai, ketika hasratnya menggoda dia untuk menyantap makanan yang lezat tadi, maka pengetahuan dia tentang racun yang ada di dalam makanan itu menghalangi dia. Dia tidak akan menyantap makanan tadi, barakallahu. Karena dia tahu, ya, kenikmatan makanan tadi hanya sejenak. Setelah itu adalah kesengsaraan dan kematian yang menanti. Barakallahu. Nah, begitulah orang yang berakal pandai menilai kehidupan ini. Adapun barakallahu fikum orang yang bodoh lagi pandir, dia barakallahu fikum hanya melihat apa yang ada di depan tirai. Ya. Dia tidak peduli kesengsaraan yang ada di balik tirai. Dia tidak peduli dengan barakallahu fikum penderitaan yang ada di balik tirai. Orang yang bodoh lagi pandir itu sumbunya pendek. Barakallahu. Nah, dia hanya menilai dengan apa yang kasat mata. Dia hanya menilai dengan apa yang ada di depannya. Barakallahu fikum. Ketika dia disuguhkan makanan yang lezat, menggoda selera, dia tahu di makanan itu ada racunnya. Dia tidak peduli. Ya, yang penting makanan ini lezat, yang penting makanan ini enak. Masalah keracunan, ya, urusan nanti. Barakallahu. Nah, itu orang yang barakallahu fikum bodoh lagi pandai. Sehingga barakallahu fikum butuh bagi kita semua bekal ilmu yang jauh lebih banyak. Kemudian ditambahkan dengan kesabaran dan keyakinan. Maka kita akan bisa menjadi orang yang berakal pandai tadi. Dengan ilmu yang terus kita tambah, ilmu syar'i. Ditambah lagi dengan kesabaran kita barakallahu fikum dalam menjalankan syariat ini. Ditambah lagi dengan keyakinan kita apa yang ada di balik hijab. Maka kita akan bisa menilai dengan penilaian orang yang berakal pandai. Allah musta'an wa alaihi tiklah. Alhamdulillah
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Poin yang ketiga, barakallahu fikum, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah hendaknya kita berserah diri, berpasrah diri terhadap barakallahu fikum pilihan dari zat yang maha mengetahui segala akibat-akibat. Nah, kita harus bisa lebih lepas, kita harus bisa lebih pasrah, meyakini ya tentang apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita itu pasti yang terbaik. Walaupun di awal kali kita sempat menilainya itu sesuatu yang jelek. Barakallahu. Nah, disebutkan dalam tarikh barakallahu fikum kota Damaskus dari seorang salafun saleh Abu Qilabah. Beliau barakallahu fikum punya seorang teman yang menjadi barakallahu fikum ya panglima dalam beberapa medan pertempuran, seorang komandan. Nah, kemudian temannya ini barakallahu fikum ketika masa liburan dia memperbaiki rumahnya, loteng rumahnya, dia jatuh. Kemudian kakinya patah. Banyak handai dan tolan sahabat karib yang datang mengunjunginya. Dan di antara mereka adalah Abu Qilabah. Nah, sangat nampak pada sang jenderal tadi rasa jengkel. Ya. Rasa barakallahu fikum tidak terima dengan kondisi yang ada pada dia. Maka Abu Qilabah berpesan kepada sang jenderal tadi, barakallahu fikum, apa yang Allah pilihkan untukmu, itulah yang terbaik bagimu, wahai jenderal. Wahai komandan. Nah, maka komandan tadi menyanggah kebaikan apa yang akan diperoleh oleh seorang komandan yang sudah patah kakinya. Karirku sudah hancur, wahai Abu Qilabah. Aku bahkan disingkirkan dari angkatanku dan tugas-tugasku. Hancur. Maka Abu Qilabah tidak menjawab. Karena orang itu sedang emosi, percuma saja. Akal sehatnya belum barakallahu fikum bisa kembali. Beliau hanya tersenyum. Kamu akan mengetahui kelak apa yang aku inginkan dari ucapanku. Berjalan waktu barakallahu fikum. Ternyata disitulah sang komandan mendapatkan jawaban dari pernyataan Abu Qilabah. Dia mendapatkan surat perintah dari pusat untuk memimpin pasukan barakallahu fikum membantai rombongan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul. Nah, ya, perintah dari pusat, kalian selesaikan itu rombongannya Husain. Nah, ketika dia membaca surat ini dia terharu barakallahu fikum. Ya. Nah, dia kembali teringat dengan Abu Qilabah. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Qilabah. Patah kaki ini baik untuk dia. Kenapa? Karena ketika dia dalam kondisi sehat, mendapatkan surat perintah untuk menghabisi Al-Husain bin Ali, cucunya Rasul, maka dia benar-benar dalam dua kondisi yang pahit. Apapun itu buruk buat dia. Nah, ya, imma dia harus berangkat memimpin pasukan
menghabisi rombongannya Al-Husain bin Ali, barakallahu fikum, sehingga dia menjadi orang yang barakallahu fikum tercatat dalam sejarah kelam Islam, orang yang menghabisi cucunya Rasul. Nah, itu akan merusak akhiratnya. Tetapi kalau dia barakallahu fikum menolak surat perintah tadi, dia dan semua keluarganya akan dibantai oleh pusat. Karena dianggap membangkang dan berkhianat. Tapi barakallahu fikum dengan kejadian patah kakinya tadi, dia bisa selamat dari dua bahaya tadi. Dia tinggal melaporkan kepada pusat bahwa kondisi dia tidak memungkinkan. Baru mendapatkan kecelakaan patah kaki. Aman. Nah, di situ dia mengatakan rahimahullah Aba Qilabah, rahimahullah Aba Qilabah. Semoga Allah merahmati Abu Qilabah. Sungguh benar apa yang dia katakan. Barakallahu fikum. Nah, poin yang keempat, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini adalah jangan terlalu banyak mengkritik. Jangan terlalu banyak protes dengan apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Barakallahu fikum. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, "Wa in asabakum syai'un wala taqulu law anni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala." Kalau menimpa kalian sesuatu yang buruk, yang jelek, jangan kamu banyak kritik. Jangan kamu banyak protes kepada Allah. Seandainya saya melakukan ini dan ini pasti begini dan begitu. Tapi cukup katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Semuanya sudah Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti akan Allah lakukan. Poin barakallahu fikum yang kelima, ya, adalah ketika kita barakallahu fikum berserah dan berpasrah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita tidak terlalu banyak berpikir, ya. Nah, kita serahkan semuanya kepada pilihan Allah. Maka barakallahu fikum kita akan mendapatkan rasa tentram, rasa tenang. Pikiran kita ini tidak diletihkan, ya, dengan keinginan-keinginan kita, ya, angan-angan kita, barakallahu fikum, cita-cita kita, barakallahu fikum. Ya. Karena al-amani, angan-angan itu barakallahu fikum benar-benar bisa merusak akal sehat seseorang. Ya. Bisa merusak barakallahu fikum jasmani dan rohani seseorang. Tapi ketika seorang hamba menyerahkan itu kepada Allah, biar Allah yang memikirkan, biar Allah yang pilihkan untuk saya, maka kita akan tenang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan barakallahu fikum pada khutbah Jumat kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis shalah.